Ini semua rahim ring satu. Yang dikatakan kepada dalam hubungan kita, dia adalah mahram kita. Adalah ibadah yang sangat agung, maka dia merupakan sebab masuk surga. Di antara sebab masuk neraka adalah memutuskan. Dia akan mendapatkan kenikmatan duniawi sebelum kenikmatan akhirat. Apa itu rahim? Rahim adalah rahim al-mar'ah, yaitu rahim wanita. Sekarang jadi bahasa Indonesia rahim. Maka rahim adalah disebut rahim kita, adalah kita dan dia kembali kepada rahim yang sama. Rahim seorang wanita. Apakah wanita tersebut dari jalur ayah ataupun dari jalur apa? Ibu. Jadi semua yang kembali kepada misalnya kepada nenek yang sama, maka itu apa? Rahim. Nenek dari sisi ibu maupun nenek dari sisi ayah. Disebut dengan rahim karena kita ini asal muasalnya dari perut yang sama, dari rahim yang sama. Ya, semakin tinggi kaki atau nenek di atas, semakin luas kerahiman. Akan tapi di sana ada rahim yang paling utama yang saya sebut, boleh saya sebut dengan ring satu, yang wajib bagi kita untuk menyambungnya dan perhatian besar terhadap rahim-rahim tersebut. Siapakah rahim-rahim tersebut? Tentunya keluarga kita banyak ya, kerabat kita banyak ya. Ada sepupu sekali, ada sepupu dua kali, ketemu di mbah yang ketiga, ketemu di mbah yang keempat. Kalau mau ditelusuri ternyata banyak ya. Saya aja waktu ada pertemuan kemudian dibawakan buat saya buku keluarga ya, kembali kepada kakek buyut saya. Itu sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali ya. Karena kakek buyut saya Latadek namanya, orang Bugis, istrinya 2. Kemudian punya anak-anak. Di antara anak-anaknya kakek saya. Kakek saya juga ternyata istrinya 2. Kemudian jadi saya ini produk poligami sebenarnya. Jadi istri yang kedua nenek saya dari istri kakek bapak saya dari istri yang kedua. Dari istri yang kedua. Bapak saya juga nikah sama ibu saya, terus bapak saya nikah juga dengan wanita yang lain. Jadi itu saja sudah banyak, itu padahal baru dari kakek buyut. Itu sudah tebal dan ternyata anaknya banyak karena dari anak-anak itu banyak sekali ya. Apakah semua harus kita sambung? Kita sambung sebisa kita, tetapi tidak wajib semuanya kita sambung karena terlalu banyak. Tapi kita berusaha kalau ada kesempatan buat baik sama mereka, kontak mereka, hubungan dengan mereka itu yang terbaik. Tapi yang wajib yang mana? Yang wajib ring satu. Siapa ring satu? Ring satu kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu. Perhatikan, kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu. Kemudian siapa lagi? Kemudian ayah dan ibu. Tentu lebih utama ayah dan ibu. Kemudian siapa lagi secara urutan ke bawah? Ayah dan ibu. Kemudian adalah saudara-saudari kakak ayah maupun saudara-saudari apa? Ibu. Saudara-saudari ayah misalnya kita bilang om sama tante. Saudara-saudari ibu kita misalnya katakan paman dan bibi. Paham? Ini semua ring satu. Jadi siapa saudara-saudara bapak, saudari-saudari bapak, siapa saudara-saudara ibu, siapa saudara-saudari ibu. Kemudian di bawahnya lagi adalah kita dan kakak adik kita. Kakak adik kita baik kandung seayah seibu maupun seayah, yaitu ibu kita dengan ibu dia beda tapi bapaknya sama, atau seibu, bapak kita dengan bapak dia berbeda tapi ibunya sama ya. Kita sekarang terkadang hanya fokus kepada saudara seibu, padahal saudara kita itu ada saudara seibu, seayah, sebapak seibu, ada saudara seibu, ada saudara sebapak. Ini semua adalah saudara yang harus kita sambung silaturahmi ya. Silaturahmi. Kemudian setelah itu anak kita semua perhatikan ya. Setelah anak kita, ponakan-ponakan juga harus kita sambung. Mereka rahim kita ring satu. Anak-anak dari kakak, anak-anak dari adik, ya, ini semua ponakan-ponakan. Kemudian cucu-cucu kita. Ya. Ini ring satu semuanya. Ya. Masih ingat tidak? Coba ulang, ring satu siapa aja? Kakek nenek dari ayah maupun kakeknya dari ibu. Terus ayah dan ibu. Terus saudara-saudara kandung sebapak seibu. Oh, belum dulu, paman-paman dulu ya. Paman-paman, saudara-saudara, saudari ayah maupun saudara-saudari apa? Ibu. Setelah turun lagi saudara-saudara sekandung maupun saudara-saudara seayah maupun saudara-saudara seibu. Setelah itu anak-anak
anak-anak dan keponakan-keponakan. Setelah itu baru cucu. Ini semua rahim ring satu. Yang dikatakan kepada dalam hubungan kita, dia adalah mahram kita. Kalau seandainya dia perempuan, dia adalah mahram kita. Ponakan kita mahram kita, bibi kita mahram kita. Paham? Dia ring satu. Ring dua seperti sepupu, sepupu ring dua. Karena sepupu bukan rahim, bukan mahram kita, tapi dia juga kerabat. Tapi masih ring dua. Kalau kita bisa lanjut hubungan dengan mereka itu sangat baik. Tapi yang paling utama ring satu yang paling harus kita perhatikan, karena kemampuan kita untuk menyambung silaturahmi terbatas. Ya. Jadi yang paling utama adalah tadi ya, kita harus sambung. Taib, menyambung silaturahmi adalah ibadah yang sangat agung, maka dia merupakan sebab masuk surga. Dia sebab masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd mulai ayat 20 sampai ayat 24. Di surat Ar-Ra'd ini Allah menyebutkan dua amal. Satu amal penyebab masuk surga, satu amal penyebab masuk neraka. Yang satu silaturahmi, yang satu memutuskan silaturahmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, walladzina amara Allahu bihi ay yusal, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, ulaika lahum uqubad dar, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar." Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang, ciri-ciri penghuni surga ini, orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah setelah dikuatkan janji tersebut. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini di antara ciri kedua, orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung. Kemudian silaturahmi mengatakan, dan mereka takut kepada Rabb mereka, dan mereka takut hisab yang buruk. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, berinfak dari apa yang Allah berikan kepada mereka, terangan maupun secara sembunyi, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka kesudahan yang tempat tinggal yang terbaik. Jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuk dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, demikian juga orang tua mereka yang saleh masuk surga bersama mereka, istri-istri mereka, pasangan mereka yang saleh, dan anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk dari pintu-pintu untuk mengucapkan salam kepada mereka. Malaikat berkata, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqubad dar, sungguh sebaik-baik tempat tinggal, kesudahan tempat tinggal itu di surga. Allah menyebutkan tentang bahwasanya menyambung silaturahmi penyebab masuk surga. Tapi setelah itu Allah sebutkan di antara sebab masuk neraka adalah memutuskan silaturahmi. Allah mengatakan, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Dan orang-orang yang memutuskan janji, membatalkan janji Allah, janji mereka kepada Allah setelah dikuatkan. Walladzina yaqta'una ma amara Allahu bihi, orang-orang yang memutuskan silaturahmi dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat Allah, walahum su'ud dar, dan bagi mereka kesudahan tempat tinggal yang buruk, masuk neraka. Jadi demikian biasanya ibadah, kalau dilakukan pahalanya besar, maka ditinggalkan dosanya juga apa? Besar. Contoh tauhid, amalannya besar, pahalanya besar. Kalau ditinggalkan syirik, dosanya juga sangat besar. Contoh berbakti kepada orang tua, pahalanya sangat besar. Kalau durhaka juga sangat besar. Dan demikian selalu berbanding lurus. Maka demikian juga ketika menyambung silaturahmi pahalanya sangat besar, maka memutuskan silaturahmi juga dosanya sangat besar. Orang yang menyambung silaturahmi, dia akan mendapatkan kenikmatan duniawi sebelum kenikmatan akhirat. Ya. Mendapat kenikmatan duniawi sebelum kenikmatan akhirat. Adapun kenikmatan duniawi, di antaranya orang yang suka menyambung silaturahmi akan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan apa? Umurnya. Kita ini dunia ini yang paling kita suka apa? Panjang umur sama duit banyak, iya enggak? Dunia yang paling kita suka apa? Panjang umur, duit banyak. Makanya kenapa kita olahraga, kenapa kita makan milah-milih, tidak makan sembarangan, karena pingin panjang umur.
Terus kenapa kita kerja sampai banting tulang, sampai dibanting orang? Semuanya karena ingin cari duit banyak. Rezeki yang banyak, rezeki yang lapang. Ini cita-cita. Umur panjang, rezeki yang lapang. Salah satu cara agar umur panjang, rezeki lapang adalah menyambung silaturahmi. Nabi berkata, "Man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah." Siapa yang suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Baik. Bukti menunjukkan orang yang suka nyambung silaturahmi, umurnya panjang dan rezekinya banyak.